Dua, luas tanah 2.500 meter persegi, keliling 200 meter. Nah, kalau ada soal kayak gini, yang harus lu lakukan itu gampang banget. Sini gua kasih tahu triknya, caranya. Apaan ini soal UTBK kok segampang ini? Udah, ini mah gua diterima di Oxford anjing kalau soalnya begini mah. Have this going on today, the Interceptor is online and let's get loud. Selamat datang di Welcome Back di Saya Tidak Pintar. Hari ini bertepatan dengan hari terakhir gua UTS. Maaf minggu sebelumnya ya gua nggak upload karena gua males, karena gua lagi ujian, bukan karena gua belajar tapi gua males juga, males ngapa-ngapain lah pokoknya. Di video kali ini gua nggak mau nge-share trik nyontek atau ujian, tapi di video kali ini gua mau nge-reaction soal UTBK atau SNBT 2023. Jadi kan gue kan anak gagal nih, anak bodoh banget lah ya pokoknya. Gimana kalau misalnya gue ngelihat soal UTBK atau SNBT ini, gimana reaksi gue? Dan kalau ditanya bisa atau enggak, udah pasti gue nggak bisa. Gue udah dapet di sini soal dan pembahasan tryout nasional UTBK 2023 bagian TPS. Ini dia ya, ini agak burik ya, mohon maaf ya, ini dari sananya emang begitu. Pasti setelah gua upload video ini mungkin bakal ada pesan moral yang bakal dilontarkan oleh para congorkiawan nanti ya. Jadi ya udahlah, gua harus siap-siap aja untuk hal itu. Dan gua gak bakal ngajarin juga gimana cara lo ngerjain soal UTBK ya, karena gua tolong. Ngapain lu nyari ilmu di channel gagal? Ya udahlah, kita reaction aja ya. Kita seru-seruan aja walaupun nggak seru juga sih. Yaudah, yuk kita langsung aja. Ini dia soal dan pembahasan tryout nasional UTBK 2023 bagian TPS. Ini dia PBM, pemahaman bacaan dan menulis. Nah, baca paragraf ini masih bahasa Indonesia ya. Jadi kalau bahasa Indonesia mungkin masih bisa gua coba ya, kita coba dulu. Kita mulai nomor 1 sembari gua mikir-mikir dikit lah ya, apakah gua bisa. Gangguan sulit belajar adalah gangguan yang mempengaruhi kemampuan otak untuk menerima, memproses, menganalisa atau menyimpan suatu informasi. Adanya masalah-masalah tersebut dapat menyebabkan seorang menjadi kesulitan untuk menyerap pelajaran secepat teman-temannya yang lain. Gangguan kesulitan belajar menyebabkan seseorang mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi atau fokus pada sesuatu, atau menyebabkan seseorang mengalami kesulitan untuk membaca, menulis, mengeja, atau mengerjakan soal bahasa. Oke, apakah gagasan pokok paragraf tersebut ini masih mirip-mirip kayak ujian gua kemarin sih, kayak nyari gagasan pokok. Kalau seinget gua itu gagasan pokok itu ada di awal ya, di kalimat pertama kalau enggak kalimat kedua. Oh ya, gue lupa, harusnya gue baca soalnya dulu baru gue baca teksnya. Goblok. Pokoknya gangguan kesulitan belajar pada anak mungkin ya. Jadi jawaban gue A ya. Apakah bener atau enggak, nanti lo bisa koreksi aja di bawah. Oh ini kayaknya ada kunci jawabannya nggak sih? Oh ya, by the way gue belum lihat kunci jawabannya, jadi masih gampang lah ya. Apaan ini soal UTBK kok segampang ini? Udah, ini mah gue diterima di Oxford anjing kalau soalnya begini mah. Lanjut ke nomor 2, perbaikan kalimat tidak efektif pada nomor 5. Banyak karya-karya yang menjadi favorit dalam lomba ini sehingga juri mengalami kesulitan menentukan pemenangnya. Agak susah sih ini anjing, misal gue ngomong kayak tadi. Setahu gue kalimat tidak efektif itu kalimat yang yang ada di teks itu katanya tuh ada yang berulang gitu, jadi kayak boros gitu, pokoknya yang buat ngiklan gitu. Nah itu kan harus efektif. Nah biasanya itu kayak disingkat, dikurangin kata yang berulang gitu kan. Tau gue sih gitu, tapi kalau ini beda cok. Oke, kita next. Oke, kita lanjut ke mata pelajaran berikutnya. Nah ini nih yang kayak gini-gini nih gue udah pernah lihat di apa sih, gue lupa, kayak yang itu loh yang bisa dibagi sama sales-sales itu loh. Nah ini, kendaraan membutuhkan bahan bakar, motor adalah salah satu kendaraan. Nah ini kalau soal yang kayak gini seru nih, coba kita bakal coba kerjain ya. Nah ini jadi kesimpulan, motor membutuhkan bahan bakar. Kalau dibilang motor kendaraan atau bukan, ya jelas bukan. Motor itu mesin ya, harusnya sepeda motor atau gimana, nggak tahu apakah udah ternormalisasi nyebutnya motor gitu kan. Tapi kalau menurut gua, motor itu bukan kendaraan, itu mesinnya doang. Motor tidak membutuhkan bahan bakar. Ini salah, udah jelas ya, karena di sini butuh bahan bakar. Bahan bakar yang diperlukan untuk motor hanya sedikit. Bisa sih, motor digunakan tidak membutuhkan bahan bakar. Salah, bahan bakar tidak untuk kendaraan motor. Jadi yang bener A ya, menurut gua A nih yang paling bener. Kita lanjut, nah ini seru nih. Semua sinden pandai menari tradisional. Sinden yang bernama Wening tidak dapat menari tradisional di panggung. Wening bukan sinden panggung. Sinden yang bernama Wening berarti salah A ya. A salah. Wening adalah sinden sampingan.
Bisa jadi Wening adalah sinden amatir. Nah ini bisa jadi nih, ini nih yang C nih. Wening tidak pandai menari. Wening bukan sinden tapi penari. Oh iya, sinden itu penyanyi. Goblok. Gue kira sinden itu yang bisa nari gitu. Enggak, sinden itu penyanyi Jawa-Jawa gitu ya. Berarti yang D ya. Wening bukan sinden tapi penari. Bukan. Tidak pandai menari. Berarti yang D mungkin ya. Menurut gue yang D. Oke. Jadi itu dia ya untuk yang bahasa Indonesia. Kita lanjut. Oke, kita lanjut ke pelajaran yang kedua. Ini udah pasti gua sangat muntah melihatnya. Kita lanjut ke PK, pengetahuan kualitatif. Apa ini coba? Pengetahuan kualitatif ini apa? Untuk bilangan bulat A, B, dan C definisikan A bintang, B apa sih ini maksudnya, gua nggak tahu. Sedangkan A plus B, C. Ini apa, Cok? Nilai dari 1, 2, 3 adalah untuk bilangan bulat A, B, dan C definisikan menjadi ABC. Apa? Nggak tahu dah. Skip. Faktor persekutuan terbesar FPB. FPB dong. Faktor persekutuan terbesar FPB di gue pernah belajar pas SD. Semoga bisa. Faktor persekutuan terbesar setiap dua bilangan antara bilangan asli A, B, dan C adalah 1. Jika ini apaan, Cok? Suatu bangunan merupakan gabungan dari 10 persegi identik yang tidak tumpang tindih seperti pada gambar. Jika luas bangunan tersebut 250, maka kelilingnya adalah gue tahu kayak keliling itu gimana. 2 kali panjang tambah lebar kan. Kalau yang cuma 1 doang itu atau 4 kali sisi, gue kalau nggak salah gitu ya. Tapi ini ada 17 biji. Gimana gue ngitungnya, Cok? Oke, skip, gak tahu gue. Jika fx kalau fx itu udah tai jelas ya, udah di skip aja. Sumpah lo ya, ini dari semua soal ini yang kayak begini, satu pun gua nggak ada yang bisa gua jawab, sumpah nggak ada sama sekali. Nah ini nih harusnya ini bisa gua mikir, karena ini cuma kayak begini doang. Semoga aja gua bisa. Suatu tanah berbentuk persegi panjang, di sekeliling tanah akan ditanam pohon dengan jarak antar pohon sebesar 5 meter. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. 2. Luas tanah 2500 meter persegi, keliling 200 meter. Nah, kalau ada soal kayak gini, yang harus lo lakukan itu gampang banget. Jadi gua kasih tahu triknya. Caranya adalah ya udah, lu pilih B aja. Untuk memeriksa sebuah mobil, Eric memerlukan waktu 20 menit, sementara Johnny hanya memerlukan 18 menit. Jika keduanya mulai memeriksa mobil pada pukul 8, kapankah pertama kali mereka akan selesai memeriksa mobil? Ini orang lebih mentingin berapa lama untuk memeriksa mobil ketimbang ini mobilnya bakalan bener bisa jalan lagi atau enggak. Oke, gua nyerah, udah. Mungkin udah cukup kali ya. Bahasa Inggris sekarang, terakhir. Panjang kabeh ini gue lihat-lihat, soalnya gue tuh malas kalau masalah panjang-panjang begini karena gue nggak ngerti sama sekali. Ayolah kita belajar bareng, kita nonton video pembahasannya di YouTube. Oke, kita tonton. Ini dia search-nya, cara dapat skor tertinggi UTBK. 43.000 yang nonton, langsung tinggi semua skornya. Cara nembak jawaban soal. Cara nembak anjing. Bocoran TPS, tips mengerjakan soal PM apa lagi tuh, promote. Mungkin ini nih yang tadi mirip soalnya, kita saya tonton. Dapat kehilangan keseimbangannya. Tuh lama banget kan, Cok. Penalaran matematika penuh dengan literasi. Seperti apa soal-soal HOTS untuk persiapan SNBT UTBK 2023? Langsung aja penalaran matematika. Oh, PM tuh penalaran matematika. Oke. Banyak istilah-istilah yang baru gua dengar. Debat sore, kecilin dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang SNBT UTBK 2023, selamat datang. Banyak soal-soal literasi ya. Langsung teman soal penalaran matematika ya, untuk yang part ke-7 kita udah bahas 7 video ya. Tadi yang kayak tadi soalnya mana? Gua cari yang kayak tadi ya. Teman-teman, ini beda nih soalnya. Kalian bakal jawab apa nih? Tentang peluang. Tabel di atas menunjukkan usia dan jenis kelas. Pengetahuan kuantitatif gue. Nah ini dia. Cakupan data. Kira-kira teman-teman pejuang UTBK ini, kalau Alphas itu bahasnya soal-soal mirip dengan tes ya, jadi aman ya teman-teman ya. Oke, gimana nih kira-kira? Ada X, pertanyaannya X ditambah 2Y ditambah 4Z sama dengan 10, berapa nilai X-nya? Ingat di kelas online ya, di website privatalphas.id yang lengkap itu ada video rekamannya, ada batch 1, batch 2, batch. Ini gampang banget ya, udah aku ajarin.
Maka kita coba pakai Z sama dengan 2. Berarti Z sama dengan 2 ternyata. Oke. Nah, Z sama dengan 2 berarti Oke, udah ngerti. Oke. Segini aja untuk reakson soal SNBT UTBK 2023. Semoga ini bisa jadi hiburan aja sih, nggak usah kayak lu seriusin. Dan juga buat lu yang mau kayak ngasih gue pesan moral, lu silakan aja komen di bawah. Gue nggak bakalan tutup komen, gue pasti baca. Yang mau hujat juga nggak apa-apa. Lu juga komen aja di bawah, bebas. Lu di bawah mau komen apa aja. Pokoknya intinya gue nggak bisa. Suram pokoknya udah. Buat lu yang mau SNBT atau UTBK, good luck buat lu semua. Gue tahu ini tuh susah banget, tapi semoga aja lu bisa. Hati-hati jalan semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan gue. Thank you so much. Thank you for watching. Let's get silence. We'll meet again.